sama mulai pelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Hari ini kita akan memasuki pelajaran bab yang sistem pernapasan, yaitu pada pertemuan pertama. Ada lagi nanti pertemuan yang kedua. Nah, di sini anak-anak, di dalam sistem pernapasan ini ada yang kita sebutkan dengan organ pada sistem pernapasan manusia. Siapa yang tahu organ pernapasan pada manusia? Ada yang bisa angkat tangan? Yang pertama apa? Angkat tangan dulu. Siapa pengen tahu, siapa yang bisa jawab? Pertama apa? Hidung. Yang pertama adalah hidung. Hidung dilengkapi dengan rambut. Di dalam hidung kita ini ada rambut. Nah, apa gunanya? Ada yang tahu nggak apa guna daripada rambut? Namanya siapa? Menyaring kotoran. Iya. Kenapa harus disaring kotorannya, nak? Agar kotoran tidak masuk. Iya. Kotoran yang di jalan raya, misalnya kalau kita naik motor masuk ke hidung, akan disaring oleh rambut. Nanti rambut itu menyimpan kotoran, tidak langsung ke paru-paru kita. Begitu bukan? Nah, selanjutnya hidung memiliki kelenjar lendir. Apa fungsi daripada kelenjar lendir pada hidung manusia? Ulang. Oke, dia sudah mendapatkan poin 2. Tepuk tangan dulu. Hidung sebaiknya bersih, nggak boleh kotor. Makanya kita kalau mandi harus digosok-gosok di dalam begini. Nah, ya, hidung tidak kotor. Selanjutnya, rambut yang ada di hidung ini tidak boleh dipotong ya anak-anak. Jangan nanti ke salon potong rambut misalnya, bilang sama mbaknya, mbak, apa kata mbaknya? Tolong dong potong bulu yang ada di hidung saya. Boleh nggak anak-anak? Tidak boleh. Nanti kalau sudah dipotong nanti kotoran langsung ke paru-paru, begitu bukan? Nah, selanjutnya saluran pernapasan. Pertama meliputi trachea, bronkus dan bronkiolus. Pertama apa? Dua, tiga. Nah, apakah fungsinya? Iya, untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Nah, itu adalah fungsinya. Setelah kita tahu fungsinya, di ujung portal trachea, nih misalnya seperti itu, di ujung portal trachea di sini ada yang kayak gini-gini nggak di dalam ini? Ada. Itu namanya anak tekak. Ada yang bilang epiglotis di dalam mulut kita. Nah, anak-anak itu ada 2 fungsinya. Yang pertama membuka dan menutup. Nah, membuka, menutup. Kalau kita lagi bernapas, dia terbuka. Tapi kalau kita lagi posisinya makan, dia akan tertutup dan terkunci ke arah pernapasan. Kalau tidak tertutup, makanan kita bisa masuk ke hidung. Pernah anak-anak yang nggak lagi? Asyik. Pernah nggak lagi? Nah, makanan itu masuk ke hidung. Pedas nggak? Iya. Kenapa bisa begitu? Karena posisi epiglotis atau anak tegak tadi terbuka anak-anak. Makanya jangan ngobrol-ngobrol kalau lagi makan. Ya, anak-anak pernah nggak sadari kalau anak tegak itu otomatis tertutup dan terbuka? Tidak. Yakin Mutia? Tidak yakin. Kalau itu bodoh lah itu kalau gue pikirin itu jalan-jalan sekitar. Coba kalau dipikirkan anak-anak, aduh saya mau bernapas bukan dulu dong kuncinya misalnya.
tidak. Kita ini wajib bersyukur. Epiglottis atau lateral itu otomatis tertutup dan terbuka. Di saat kita makan ke arah pernapasan tertutup. Paham anak-anak? Lanjut kalau sudah paham. Nah, nanti di sini tersusun cincin tulang rawan. Ya, bukan cincin tangan ya, cincin tulang rawan. Nah, seperti apa dia? Kalau yang namanya tulang rawan itu berarti gampang ditek-tek, termasuk juga hidung, telinga, dalam saluran juga ada silia yang sangat pengaruh terhadap benda yang memasukinya. Pernah nggak kemasukan duri? Sakit nggak? Sama, mungkin juga kalau kemasukan duri itu sakit. Nah, di sini dikatakan biasanya kita akan batuk tersedak bersih jika benda asing memasuki saluran pernapasan. Itu tadi yang dikatakan. Nah, supaya nanti kayak itu pedas, akhirnya rasanya nggak enak ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke paru-paru. Paru-paru anak-anak ada 2 bagian. Berapa bagian? 2. Yang kanan terdiri dari 3 lobus. Yang kiri 2 lobus. Kanan berapa? 2. Nah, kiri berapa? 2. Kanan? 3. Beneran. Kalau kita jalan kiri kanan, begitu bukan? Ya. Boleh 2, 3. Begitu bukan? Ya. 2, 3. Kiri kanan. Coba anak-anak berdiri. Berdiri di tempat. Sudah? Lurus kanan. 2 tangannya di kanan. 2 tangannya di kanan. Anak 1 dong tangannya dulu. Kiri kanan. Nah, kiri. Nih, baru yang 1 tangannya di atas, yang kiri. 2, kiri, kanan, 3. 2, 3, 2, 3. Kiri, kanan, kiri, kanan. Lah. Lobus kanan. Ini kanan. Lobus kiri sini. Tangannya diganti dulu. Biar gampang. Nah, sekarang lobus kanan dan kiri. Yang kiri adalah 2. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Lobus kiri, lobus kanan. Lobus kiri, lobus kanan. Dulu kan anak. Semuanya sudah pintar. Kalau sudah tahu lobus kiri, lobus kanan, 2, 3, 2, 3. Gampang. Tinggal joget-joget aja. 2, 3. Nah, paru-paru, hidung, membungkus. Disebut dengan apakah membungkus paru-paru? Namanya siapa? Perut. Apa namanya? Pleura. Nah, paru-parunya dibungkus. Kalau ditanyakan apa nama pembungkus paru-paru, jawabannya pleura, ya. Suka yang dibungkus dulu. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan alveolus. Apa itu alveolus? Namanya? Lanjut, ulang. Alveolus apa? Itulah kegunaannya. Nah, sedangkan memiliki gelembung-gelembung seperti bola. Gelembung-gelembungnya itu anak-anak disebut dengan alveolus. Kegunaan. Paham nggak? Oksigen dan karbon dioksida. 2 anak-anak. Selanjutnya, apa yang dikeluarkan oleh paru-paru? Angkat tangan. Namanya? Tebak? Pertama, karbon dioksida. Kenapa harus dikeluarkan karbon dioksida itu?
Supaya apa? Angkat tangan. Itu ya. Agar tidak meracuni sel-sel tubuh. Iya. Tadi paru-parunya mengeluarkan karbon. Nanti akan tidak meracuni sel-sel tubuh. Nanti harus dikeluarkan. Nah, berarti kalau sudah dikeluarkan tubuh kita pasti terasa sehat, begitu bukan? Nah, setiap menit paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan 200 ml karbon dioksida. Yang 250 tadi apa? Oksigen. Yang 200? Nah, sekarang di sini oksigen, di sini karbon dioksida. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini? Nah, lanjut. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiri, kanan, kanan, kiri. Itu tadi. Kiri, kanan, kanan, kiri. Tadi sudah ada lobus-lobusnya kan? Nah, kita lanjutkan. Dia akan dilindungi kemudian tadi yang disebut dengan paru-paru tadi. Apa? Benar, ya. Itu sudah selesai. Kita masuk ke selanjutnya. Ini kita ulang lagi. Alveolus seperti bola. Fungsinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah paham ya anak-anak? Ya. Ini tadi volumenya berapa? 200 oksigen, karbon dioksida 250 oksigen. Lanjut. Nah, mekanisme pernapasan secara normal pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, diafragma serta otot perut. Makanya ada disebut dengan pernapasan perut. Pernapasan apa? Pernapasan dada. Ya. Nah, di sini pernapasannya ada dua fase. Pertama, inspirasi. Inspirasi. Apa yang dimaksud dengan inspirasi? Namanya? Anita. Oke. Inspirasi proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Nah, yang kedua adalah ekspirasi. Siapa yang bisa? Ekspirasi. Silakan. Ekspirasi adalah Keluarnya udara dari paru-paru. oke. Itu adalah keluarnya udara dari paru-paru. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Berarti kalau in masuk, kalau eks keluar. Ya. Selanjutnya, mekanisme pernapasan ada dua macam. Tadi sudah disebutkan sama ibu. Pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut. Apa yang dimaksud dengan pernapasan dada? Namanya? Oke. Membesarkan dan mengecilkan dada saat bernapas. Dadanya besarkan dulu. Itu pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Nama? James. Oke. Pernapasan perut adalah membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Ini perut, besarkan dulu. Ini. Itu namanya pernapasan perut. Nah, anak-anak sudah bisa membedakan ekspirasi, inspirasi, pernapasan dada, pernapasan perut. Sudah bisa ya? Kita masuk dulu ke selanjutnya, mekanisme pertukaran O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertama, oksigen itu sudah difusi dari alveolus. Yang tadi sudah tadi anak-anak kan tadi seperti bola-bola kan ada di alveolus kan? Nah, masuk ke dalam darah. Nah, ada lagi di situ hemoglobin. Sel darah merah mengikat oksigen membentuk hemoglobin. Membentuk hemoglobin. Di mana oksigen
dan sel tubuh kita ini. Ya. Setelah diedarkan di dalam sel tubuh, darah melepaskan oksigen sehingga hemoglobin kembali menjadi hemoglobin. Setelah kembali menjadi hemoglobin, oksigen dilepaskan pada sel tubuh untuk respirasi sel atau proses oksidasi biologi. Nah, proses inilah anak-anak yang dikatakan dengan oksidasi biologi. Tolong dijelaskan oksidasi biologi. Anak-anak menjelaskan hemoglobin sel darah mengikat oksigen membentuk oksigen dan sebagainya dan seterusnya. Itu nanti anak-anak harus tahu. Karena suka ada soal proses apa sih ini? Coba jelaskan proses oksidasi biologi. Nanti seperti ini. Paham anak-anak? Ada tanda-tanda menanya. Jangan ditukar-tukar lah, biar keren dulu. Hemoglobinnya di belakang, nggak boleh ya. Harus ada urutannya. Nah, setelah kita tahu itu, kita masuk ke dalam respirasi. Apa yang dimaksud dengan respirasi? Nih, lihat. Respirasi adalah reaksi antara zat memanas dan oksigen yang menghasilkan energi karbon dioksida dan uap air. Iya, anak-anak tahu nggak? Yang menghasilkan respirasi ini ada. Pertama, energi. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, uap air. Apa tadi yang dihasilkan anak-anak? Karbon dioksida, uap air. Satu. Karbon dioksida, Dua. uap air. Tiga. Oke. 1, 2, 3 yang dihasilkan. Selanjutnya, setelah kita menghasilkan yang tiga tadi, energi hasil respirasi digunakan untuk kegiatan tubuh kita. Nah, sedangkan karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh manusia. Tubuh kita dikeluarkan. Nah, tadi energi digunakan untuk kegiatan tubuh kita. Kita punya energi. Kita melakukan pekerjaan apa misalnya? Saya mencangkul. Nah, hasilnya nanti apa? Ada uap air kan keringat. Nah, itu yang dikeluarkan dari tubuh kita. Begitu bukan? Kalau kita lari, misalnya kita lari olahraga, nanti dikeluarkan keringat dari tubuh kita. Nah, karbon dioksida berdifusi dan dijadikan ke dalam darah. Hemoglobin mengikat karbon dioksida membentuk hemoglobin, di mana karbon dioksida dibawa ke paru-paru. Di paru-paru karbon dioksida berdifusi masuk ke alveolus. Alveolus tadi yang udah tadi. Nah, setelah itu karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan dan air dikeluarkan dalam bentuk uap air. Contohnya tadi. Paham? Ini gambarnya seperti ini. Nah, harus tahu frekuensi normal bernapas 12 sampai 15 kali per menit. Lari. Itu bukan normal, kalau lari yang biasa gini. 12 kali. Tapi kalau kita sudah berlari olahraga bisa menjadi 20 kali. Bisa kan? Dan anak-anak suka lupa pernapasannya melalui mulut. Tidak boleh. Tetap. Nah, frekuensi dipengaruhi oleh jenis kelamin. Yang kedua, aktivitas. Dan yang ketiga, usia. Pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, usia. Kita ambil dulu contohnya aktivitas. Nah, tadi yang berolahraga tadi. Nah, berlari. Kalau cuma nyanyi-nyanyi biasa. Kalau cuma goyang-goyang pantat di tempat, goyang-goyang lagi di tempat. Tapi kalau saya bilang ambil Pancasila, misalnya, ngefek. Nah, itu pasti nanti aktivitasnya semakin menaik, bukan 12 sampai 15, bisa menjadi 17, begitu bukan?
Tadi dikatakan ada melalui jenis kelamin, aktivitas, umur. Kalau yang tua semakin capek anak-anak, kalau udah semakin tua itu naik tangga. Mas, pernah naik gurunya nggak naik tangga? Transit di lantai 3 anak, ya. Nah, karena pada wanita memiliki paru-paru lebih kecil daripada lelaki. Ini pada ukuran ini paru-paru. Sistem menahan nafas. Pernah nggak ada anak menahan nafas ya? Nah begitu saudara pasti sering. Itu yang kadang-kadang siapa? Jadi pernapasan mulut, bukan pernapasan hidung. Itu selalu nafasnya dikeluarkan dari hidung. Kalau dari mulut kan lebar, terlalu banyak. Nah, membuat kita terganggu sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Contohnya tadi olahraga. Yang kedua, berada di ruangan yang sempit dan kekurangan oksigen. Nah, misalnya ruangannya kecil, tidak sesuai dengan jumlah manusia, tidak ada AC. Nanti yang ada keringat. Nah, pernah nggak mengalami seperti itu? Lanjut, bayi dan balita memiliki frekuensi bernapas lebih banyak dibanding dengan orang dewasa karena volumenya. Nah, volume pada bayi, pernah punya bayi nggak di rumahnya? Nanti diperhatikan, sedang berkembang sehingga butuh pasokan oksigen yang lebih banyak. Kalau ditanyakan, kenapa bayi butuh oksigen yang banyak? Gara-gara apa tadi? Karena dia sedang berkembang. Yang bisa jawab siapa? Namanya? Ingat ya. Nah, sedang berkembang anak-anak ketimbang kita. Ini volume pernapasan manusia. Kalau dalam keadaan normal volumenya 0,5 liter, maksimum 4,5, ekspirasinya 4,8, udara residunya 1,2 liter, dan kapasitas vital paru-paru adalah 4,8 liter. Itu tadi anak-anak. Sampai di sini anak-anak sudah memahami semua? Atau ngantuk? Ya. Ada yang ngantuk enggak? Nanti kalau yang ngantuk nanti disuruh lari-lari biar ada ininya, ringannya. Jadi anak-anak kalau sudah tidak ada yang tidak paham atau anak-anak sudah memahami materi ini, mudah-mudahan materi ini anak-anak bermanfaat dan mudah dipahami. Boleh ditanyakan kalau kurang jelas, tadi ini kurang jelas, boleh ya. Nah, tadi anak-anak kalau sudah tidak ada pertanyaan, tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak.